Perkenalkan, nama saya Rahmadani, SICT MCAT dengan MIDN 1017038701, merupakan dosen tetap pada program studi sarjana terapan manajemen informasi kesehatan Padang. Video ini dibuat untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu berdasarkan bidang keahlian saya, yaitu kebidanan, di mana mata kuliah anatomi dan fisiologi ini ditujukan pada mahasiswa semester 1 pada program studi sarjana terapan manajemen informasi kesehatan dan menjadi mata kuliah yang wajib dengan kode mata kuliah MIK 0202 bobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah anatomi dan fisiologi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan istilah posisi dan arah anatomi dalam membaca reka medis. Mahasiswa mampu menggunakan dalam coding diagnosis dan prosedur medis. Mahasiswa diharapkan mampu mengenal istilah ini dalam dokumen reka medis. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini dilihat dari aspek sikap, di mana kode PS01 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. PS02 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. PS08 menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. PS09 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. PS10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. PS11 mampu melaksanakan praktik reka medis dan informasi kesehatan dengan prinsip etis dan reka budaya sesuai dengan kode etik pereka medis dan informasi kesehatan Indonesia. PS12 memiliki sikap perilaku dan kemampuan menjaga kepentingan kerahasiaan pribadi pasien dan rahasia jabatan dan mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya baik kepada profesi, pasien maupun masyarakat luas. Dilihat dari aspek keterampilan umum, PKU 01, PKU 1 mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. PKU 2 mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. PKU 4 mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. PKU 5 mampu bekerja sama, berkomunikasi, berinovatif dalam pekerjaannya. Dilihat dari aspek keterampilan khusus, dengan kode P2KK4 mampu menentukan kode mortalitas sesuai dengan standar klasifikasi yang berlaku. P2KK5 mampu memahami klasifikasi lain dalam pengodean sesuai standar yang berlaku. P2KK6 mampu berkolaborasi dengan tim dalam pelaksanaan pengodean berdasarkan standar yang berlaku. P3KK1 mampu menerapkan perlindungan, pengamanan, pengolahan risiko untuk menjamin kerahasiaan data dari penyalahgunaan data, reka medis elektronik, dan non-elektronik. P4KK1 mampu mengumpulkan data dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. P4KK3 mampu menyajikan data dan informasi di fasilitas kesehatan untuk pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal fasilitas pelayanan kesehatan. Dilihat dari aspek pengetahuan, dengan kode P2PT2 pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, dan patofisiologi penyakit untuk menunjang klasifikasi dan kodifikasi penyakit berdasarkan ICD-9 CM dan ICD-10. P2PT3 pengetahuan tentang terminologi medis untuk menunjang klasifikasi dan kodifikasi penyakit berdasarkan ICD-9 CM dan ICD-10. P4PT2 yaitu sebagai pengetahuan sumber data dasar yang dibutuhkan dalam mengolah dan menyajikan informasi epidemiologi dan pelaporan internal eksternal pada pelayanan kesehatan, di mana yang telah tertuang dalam RPS dan divalidasi oleh ketua program studi.
Sedangkan materi pembelajaran pada mata kuliah anatomi dan fisiologi antara lainnya mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami, mampu menjelaskan dasar ilmu tubuh manusia, mampu menjelaskan istilah dasar anatomi, mampu menjelaskan sel dan jaringan, dan mahasiswa mampu menjelaskan homeostatis, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan fisiologi normal, mahasiswa mampu memahami anatomi dan fisiologi saraf, anatomi dan fisiologi integumen, anatomi fisiologi endokrin, anatomi dan fisiologi kardiovaskular, anatomi dan fisiologi respirasi, anatomi dan fisiologi gastrointestinal, anatomi dan fisiologi urinarius, dan anatomi fisiologi kesehatan reproduksi. Di samping itu terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran yang dilakukan, yaitu adanya delivery, interaction, dan assessment yang disebut dengan DAI. Pada komponen delivery, pertama sekali mahasiswa mendapatkan penjelasan terkait RPS mata kuliah, pemberian materi, dan adanya presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang disampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran digital seperti video ataupun media digital lainnya dan pemakaian laboratorium. Interaction ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab serta demonstrasi langsung. Assessment atau sistem penilaian yang dilakukan mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian dan proses kuis, tugas individu, kelompok, sikap, dan keterampilan sesuai RPS. Asesmen sumatif berupa nilai, penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah anatomi dan fisiologi berupa based learning dengan membentuk tim atau kelompok. Referensi yang digunakan di samping buku referensi karya sendiri, buku dari beberapa ahli, jurnal, dan artikel yang bereputasi, terdapat hasil penelitian saya yang sudah dipublikasikan memiliki adanya relevansi dengan mata kuliah yang saya berikan, sehingga dalam hal ini saya melakukan integrasi materi ajar dengan beberapa hasil penelitian. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini dengan memanfaatkan sumber referensi dari berbagai media yang cenderung digunakan pada saat sekarang. Berikut video pelaksanaan mata kuliah anatomi dan fisiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, sampai ketemu lagi dengan pertemuan terakhir ya mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan kita ada mengisi LMS ya. LMS di mana absensi kehadiran saudara dilihat di LMS ini. Ya. Nih. Silakan saudara ambil absensinya dulu melalui LMS masing-masing HP. Oh, udah ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan supaya berjalan dengan hikmat, kemudian lancar, dan kita dapat memahami secara baik perkuliahan ini, kita mulai dengan berdoa. Silakan, siapa yang bisa memimpin doa ini? Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pertemuan terakhir ini ya, kita masuk dengan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Di mana sebelumnya kita sudah membahas istilah dasar anatomi, kemudian sistem organ tubuh manusia yang lainnya, dan yang terakhir mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Ya. Nah, untuk pembelajaran ini tujuannya nanti saudara mampu memahami konsep dasar anatomi tubuh manusia. Ya. Kemudian nanti dapat menjelaskan istilah, posisi, dan arah anatomi dalam membaca reka medis. Ya. Jadi kita sebagai petugas reka medis nantinya juga akan menelaah sampai ke sistem reproduksi. Ya. Bukan dokter, bukan bidan saja, bukan perawat ya, terkait dengan nama dari anatomi ini. Ya.
Kemudian mahasiswa mampu menggunakan dalam coding, diagnosis, dan prosedur medis. Ya, di berkas rekam medis sendiri itu ada berapa keluhan pasien masuk, ya, objektifnya, ya, pemeriksaan fisik, kemudian diagnosa, itu semuanya akan dipelajari oleh orang rekam medis, ya, sampai pengkodingan nantinya. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengenali istilah dalam dokumen rekam medis, ya, terkait dengan hal yang disampaikan. Oke. Kemudian sistem reproduksi wanita, ya. Kita masuk ke sistem reproduksi wanita, ya. Sistem reproduksi, ya, anatomi sistem reproduksi sendiri itu ada yang pria dan ada wanita. Kenapa? Karena Allah menciptakannya makhluk itu berpasangan, ya. Nah, sistem reproduksi wanita ini, ya, kita lihat dari organ sistem reproduksi wanita. Ini punya siapa wanita? Punya kita, ya. Nggak ada pria di sini. Nanti walaupun nggak ada pria, kita tetap mempelajari bagian pria juga, ya. Kemudian sistem organ reproduksi wanita itu ada yang terdiri dari ureter, rektum, anus, ya. Ada tuba falopi, ya. Kemudian ada ovarium, kemudian uterus, ya. Ini cervix, urinaria, kemudian vagina, ya. Kemudian pubis, klitoris, uretra, labium minora, labium mayora, ya. Kalau kita gambarkan itu seperti ini, ya. Kemudian kelenjar mame, ya, ini alat reproduksi yang indah juga, ya, yang diciptakan oleh Allah, bahwa kita punya mame. Mame di sini ada nipelnya, puting, ya, puting dari payudara sendiri. Kemudian areola, bagian yang hitam pada payudara, ya. Kemudian ini ada nodusnya, limfa nodus. Kemudian ada bagian kalau kita lihat lagi, kita belah payudara kita itu terlihat bahwa ada seperti ini, ya, berkelenjar-kelenjar Bartolini ini, ya, ada limfa nodusnya ini. Inilah penghasil dari air susu di sini. Ada saraf-saraf yang ada di sini, ya. Jadi kelenjar mame menjadi bagian dalam sistem reproduksi wanita, ya. Nah, organ reproduksi wanita dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf. Jadi sistem reproduksi kita itu bukan berdiri sendiri dia, tetapi dia juga ada sistem yang mengendalikan. Jadi sebelumnya kita sudah pernah bahas juga bahwa sistem endokrin dan sistem saraf pada pertemuan sebelumnya, masih ingat? Masih? Masih. Nah, sistem endokrin apa? Masih ingat? Sistem endokrin? Ada? Sistem endokrin? Ya, boleh Salsa? Nah, ada yang lain? Sistem endokrin? Ada yang dapat? Jadi sistem endokrin itu adalah yang menghasilkan hormon, ya, yang pusat pengatur menghasilkan hormon, ya, yang melepaskan hormon, yang menghasilkan hormon. Kalau sistem saraf, ya, boleh Ika? Saraf adalah sistem yang jadi kompleks yang mengatur melakukan pengendalian perilaku dan aktivitas. Benar. Ada lagi? Sistem saraf? Jadi adalah sistem saraf itu merupakan sistem pengatur aktivitas kita. Jadi tidak semuanya sistem reproduksi itu bekerja sendiri, ada pengaturnya, ada yang menghasilkan hormon, ada yang mengatur menggerakkan. Makanya nanti kalau kita lihat ke kenapa kita bisa menstruasi, bisa hamil, bisa melahirkan, itu adalah semua ada sistem endokrin dan sistem saraf yang berfungsi untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, sehingga seluruh organ pada sistem reproduksi mengalami perubahan selama siklus reproduksi, baik hamil, bersalin, sampai nifas. Jadi kalau kita lihat siklus wanita itu dari hamil, melahirkan, nifas, kemudian kembali ke bayi, balita, anak, dewasa, lansia, dan kembali lagi menjadi konsepsi lagi dia, berputar dia. Ya, ada siklus wanita itu dari dia lahir sampai pula dia meninggal, sampai terjadi konsepsi. Paham sampai di sini? Kemudian kita lihat lagi, ya, organ dari reproduksi wanita itu ada ovarium. Ya, ovarium ini memproduksi oosit sekunder, sekret estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin.
Jadi inilah kondisi rahim kita, uterus kita, ya. Ada uterus, ada ovarium, ada vagina, ya. Ini yang dinamakan ovarium. Kemudian ini ada oogenesis tadi, ya. Di mana oogenesis terdiri dari meiosis 1, meiosis 2, di mana oogenesis sekunder proses ovulasi akan lebih lengkap jika difertilisasi oleh sel sperma. Ya, ada proses nanti pembuahannya dibantu kita oleh sperma. Oke. Kemudian kita lihat lagi uterus kita, ya, bagiannya. Jadi uterusnya suatu organ dengan ukuran sebesar buah pir yang berfungsi sebagai proses menstruasi dan implantasi tempat janin pada saat hamil. Normalnya uterus diposisikan oleh ligamen. Bayangkan dengan adanya uterus sebesar buah pir tadi, kita bisa menstruasi tiap bulan, bisa terbentuknya janin di dalamnya. Jadi bukan hanya proses yang kita tahu kok darah haid keluar begitu saja. Ternyata ada proses hormon, endokrin, dan sistem saraf yang mengendalikannya. Oke, makanya pada saat kita terlambat haid misalnya, ya, terlambat haid itu yang bisa terlambat haid kita bisa juga karena pikiran, kelelahan, itu termasuk ada pusat pengaturnya, ya. Kemudian di sini ada uterine tuba, ya. Uterine wall ini ada tuba fallopi, merupakan ruang transport dari oogenesis sekunder yang telah mengalami fertilisasi dari ovarium sampai uterus yang dibantu oleh silia dan kontraksi peristaltik, ya. Peristaltik gerakan, ya, gerakan yang merangsang dari untuk terjadinya pembuahan tersebut, ya. Nah, ini ada yang kenal dengan bentuk ini? Ini juga termasuk organ wanita, ya. Ada pula yang lupa nggak bentuknya? Nah, ternyata di sini ada bagiannya mon pubis, ya. Bagian mon pubis ini ada bulu-bulu halus rambut di sini. Kemudian ada labia mayora, yaitu ada bagian bibir dari di luar vagina ini. Kemudian ada klitoris, ini klitoris. Kemudian uretra di tempat pipis kita. Ini kalau klitoris ini pusat perangsang juga. Kemudian ada vagina intitus, lubang senggama, ya. Kemudian ada labia minora, ya, yang mayora di luar, ya, bibir luarnya. Kemudian labia minora bibir dalam. Terbayang kan? Nah, kemudian ini ada vulva, ya, vulvanya. Kemudian ada perineum, antara vagina kita itu ada perantaranya perineum, ada anus, ya. Kemudian vagina itu merupakan jalan untuk masuknya sperma dan keluarnya darah menstruasi. Jadi sensitif terhadap penis pada saat intercoitus, porsio inferior menjadi jalan lahir dan bisa elastis. Jadi vagina kita elastis, ya. Tahu elastis? Tahu? Tahu. Pasti terbayangkan saking elastisnya bayi dikeluarkan melalui vagina. Nggak besar lagi kan vaginanya, ada yang dikeluarkan vagina, ya. Kemudian vulva merupakan genital eksternal wanita, terdiri dari mons pubis, labia mayora, minora, klitoris, vestibula, himen, uretra, dan meatus. Ini semua yang peta ini itu adalah bagian vulvanya, ya. Yang vagina itu bagian nih jalan lahir, tempat berhubungan seksual, menstruasi, di sini keluarnya. Jadi jangan sampai salah, kita punya lubangnya 3. Ini 1 vagina, uretra, lubang pipis, dan anus, ya. Lubang anus, vagina, uretra. Nah, kalau pemasang kateter di sini uretra ini. Kemudian perineum merupakan diamond sepit area yang terletak di ujung medial inferior perut tengah. Jadi di bagian tengah ini. Jadi antara vagina kita ke anus itu ternyata ada pembedanya, ada bagian dagingnya di sini. Ya. Paham sampai di sini? Jangan sampai menghayal kemana-mana. Nah, kita lihat lagi uraian dari kelenjar mame, ya. Kelenjar mame itu merupakan gabungan antara kelenjar keringat yang terletak di superficial sampai dengan musculus pectoralis major. Jadi sintesisnya melalui sekret dan laktasi. Kemudian kelenjar mame berkembang karena estrogen dan progesteron sehingga keluarnya air susu distimulasi oksitosin, ya, sehingga ada air susunya keluar ini, ya. Ada hormon yang mengatur, ya, proses darinya keluarnya air susu. Ya, lanjut panggul, ya, dibagi juga menjadi panggul mayor yang berfungsi menyangga atau mendukung isi perut, dan panggul minor berfungsi untuk wadah dan tempat melekatnya organ genitalia, ya. Ada koksigis, ada femur, ya. Koksigis ini yang didorong pada saat terjadinya persalinan, elastis dia, jadi didorong, tidak akan patah dia, ya. Femur, pubis, ya, ini kalau kita lihat
dari anatominya ya, tulang pubis inilah yang mempunyai kekuatan nanti ya. Kemudian ischium pubis ya, tulang duduk ya, ischium tulang duduk, kemudian liaka ya, sakrum nih, lubang-lubang ada 5 ini sakrum. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke sistem reproduksi pria, ada pertanyaan nggak? Ya, boleh. Oke, kenapa panggul sempit itu susah melahirkan? Ya, jadi kita lihat lagi ya, bahwa tulang panggul ini mempengaruhi terjadinya proses persalinan. Ukurannya ada ini, ukuran normal dari panggul kita ada. Ya, sempitnya karena ya ukuran dari tulang panggul ini di sekitar pubis ini ya, koksigis ini bukan koksigis, pubis ini, dekat pubis ini itu yang membuat terjadinya tulang panggul sempit. Jadi kelihatan orang di luar besar, ternyata dia terkendala untuk melahirkan itu tulang panggul dari yang ini sendiri karena ukurannya, karena bayi dikeluarkan dari sini prosesnya baru keluar sini. Paham? Kita lanjut ke sistem reproduksi pria, di mana sistem reproduksi pria ini adalah genetika eksterna dan interna yang dipengaruhi oleh sistem kendali, sistem saraf juga. Jadi bukan sendiri juga dia bekerja. Organ genetika eksterna pria itu penis dilalui uretra dan skrotum yang berisi testis ya, skrotum ini ya, ada vas deferens, epididymis, testis, tunica vaginalis. Jadi penis ini, tahu bentuknya yang belalai ini, penis ya, uretra, prostat ya. Nanti ketemu juga saudara di rekam medis ya, ada misalnya ada tulisannya penisnya apa, uretra atau prostat, terjadi pada gangguan reproduksi pria. Penis ya, penis ini lalu oleh sebagian dari uretra yang bekerja sebagai jalannya sperma maupun untuk ekskresi urin ya. Ekskresi penis penting apabila hubungan seksual terjadi dan hanya terjadi dalam reaksinya terhadap rangsang seksual ya. Jadi adanya sperma itu keluar kalau memang ada terjadinya rangsangan ya. Kalau tidak nggak akan keluar dia ya. Yang aneh-aneh pikirannya yang dipengaruhi oleh sistem sarafnya itu baru bisa mengeluarkan sperma ya. Ini bentuknya uretra, ada perjalanan nanti keluarnya. Nah, kalau pria ini apa beda pria dengan wanita kelaminnya? Kalau pria itu punya lubangnya satu, spermanya keluar di sini satu ya, urinnya di sini juga ya, itulah pembedanya. Kalau kita kan punya 3 ya, ureter beda dengan vagina ya, kemudian di anus beda lagi. Oke, skrotum ya, ini vas deferens, epididymis, testis, tunica ini adalah bangunan seperti kantong yang tertutup oleh kulit dan merupakan tempat bergantungnya penis ya. Skrotum dibagi oleh septum, terdiri jaringan fibrosa menjadi 2 ruangan yang masing-masing berisi 1 testis, 1 epididymis, vas deferens ya. Ini adalah bagian dari skrotum. Testis ini baru akan berfungsi penuh sampai ada rangsangan oleh glandula pituitaria ya. Glandula pituitaria, kemudian ada testis ini dihubungi oleh kapsul pelindung ya. Ada albumina ditutup oleh lagi membran serosa yang disebut tunica vaginalis ya, yang memungkinkan masing-masing testis dapat bergerak secara bebas di dalam skrotum. Nah, selanjutnya ada vas deferens, itu berbentuk tabung masing-masing panjangnya 45 cm yang mengangkut spermatozoa dari epididymis ke uretra prostatica. Jadi ada yang mengangkut spermatozoa sendiri ya, dari epididymis ya. Ini ada yang mengangkutnya epididymis ke uretra perjalanannya. Kemudian ada vesika seminalis, merupakan kantong kecil yang berbentuk tidak teratur, panjangnya 5 cm yang terletak antara dasar vesika urinea dan rektum ya. Jadi fungsi vesika seminalis itu adalah mensekresi cairan yang kental berwarna kekuningan yang ditambahkan pada sperma untuk membentuk cairan seminal. Jadi sperma itu begitu dahsyatnya fungsi sperma sehingga terbentuk bisa membuat janin ya. Ductus ejaculatorius ya, ini dibentuk dari persatuan vas deferens ya, kemudian berjalan melewati prostat dan bertemu dengan uretra, di mana menghubungkan vasa deferensia dan uretra. Ini adalah pembentuknya ductus ejaculatorius. Kemudian prostat ya, mengelilingi bagian atas uretra yang terletak dalam hubungan langsung dengan cervix vesica urinaria
Ya, ada hubungan langsung kemudian tersusun dalam jaringan flanger, ya. Jaringan otot prostat berfungsi untuk membantu dalam ejakulasi. Ini kasus prostat juga banyak ditemukan, ya. Glandula bulboretralis ini adalah organ yang berwarna kuning yang terletak tepat di bawah prostat sendiri, ya. Glandula mengeluarkan sedikit cairan sebelum ejakulasi dengan tujuan untuk melumasi penis sehingga mempermudah masuk ke dalam vagina. Ini ada pelicinnya kata orang, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, ya mudah-mudahan paham antara organ reproduksi pria dengan wanita. Nah, kita harapkan dengan adanya organ tersebut, nanti saudara nanti di lapangan ditemukan ada beberapa kasus, ya. Contohnya, pasien pria usia 30 tahun mengalami kecelakaan motor dan dibawa ke IGD, pemeriksaan radiologi menunjukkan fraktur tulang pubis. Tulang pubis adalah bagian dari tulang pelvis yang berada di sisi bawah depan. Ya, coba dilihat apa yang ditemukan pada saat adanya fraktur tulang pubis. Nah, silakan saudara buka ICD, cari terkait dengan fraktur tulang pubis. Berapa kodenya? Ya, S32.5. Jadi kita sudah paham nantinya kalau ketemu berkas sesuai nggak fraktur tulang pubis dengan kodenya. Kalau saudara sudah paham kronologis dari kejadian tersebut. Jadi saudara sebagai petugas rekam medis itu pasien pria usia 30 tahun, ada kasusnya dia pemeriksaan radiologi dan menunjukkan dari radiologi ini hasilnya adalah fraktur pada tulang pubis. Sesuai nggak pengkodingannya? Oke? Selanjutnya, seorang wanita, contoh berikutnya, seorang wanita mengeluh kesulitan menahan buang air kecil. Ya, diagnosa menunjukkan adanya inkontinensia urin akibat kelemahan otot dasar panggul. Ya, di mana kelemahan otot dasar panggul ini disebut dengan stres inkontinensia. Ya, di panggul kita itu biasanya ada permasalahan, ya, pada wanita itu adalah kasusnya stres inkontinensia. Ya. Apa kodenya? Dari kasus ini, coba dilihat di rekam medis. Benar nggak? Sesuai nggak? S39? S39.3. Oke, ini ya, stres inkontinensia. Jadi, itulah fungsinya nanti saudara, setelah saudara belajar tentang sistem reproduksi pada wanita dan pria, saudara paham ya bagaimana alur ya dari kejadian tersebut sehingga saudara bisa melakukan pengkodingan. Cocok nggak, bisa saudara analisis nantinya. Ya, itulah fungsi dari petugas rekam medis nantinya. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan, belum bisa mengeluarkan pertanyaannya sekarang, mungkin di lain waktu silakan, atau bisa japri nanti, atau ada pertanyaannya silakan di LMS ya. Pertanyaan yang belum bisa terjawab hari ini. Oke. Nah, untuk tugas selanjutnya nanti silakan saudara download di LMS. Itu ada tugasnya, ada batas waktu pengumpulannya nanti. Oke. Cukup sekian, terima kasih untuk pertemuan perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan saudara memahami tentang sistem alat reproduksi pada manusia, baiklah wanita dan pria. Nah, coba diulang-ulangi lagi pelajarannya. Saya ucapkan alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran saya dalam kelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.